Welcome to Total Politik. Rio tengah malam. Paman Sam. Didit Ariputro. Kira-kira ada yang nonton nggak ya? Hari ini Gila, ada yang nonton bos, 21 bos yang nonton. Gila. Dan hari ini Gila, sebenarnya gila, kita gila. kumpul bukan karena apa-apa, bukan ada topik yang mendesak, bukan karena negara gonjang-ganjing, dunia akan perang, tidak. Tapi kita di sini merayakan 30K. Ya. Ternyata Ternyata gue juga perjuangan. kaget. Tiba-tiba Didit bilang kita live dulu. Ini live kenapa ini? Perjuangan Gitu. bersama ya, perjuangan bersama. Bener, dan gimana Ri? Dari yang awal lu mengais-ngais meyakinkan orang, dulu gue inget lah teman-teman gue di salah satu TV swasta yang relatif baru, ketika datang ke DPR, datang ke istana, datang ke balai kota dulu memperkenalkan dirinya, saya dari TV ini, TV kami baru, gini-gini meyakinkan orang dari dulu Trans TV, begitu awal senior gue cerita, kalau memperkenalkan ke orang, dari mana? Dari Trans TV. Oh, itu sama Sony sama nggak? Dikira merek TV bos. Saking orang Dikira merek TV goblok. sama Sony sama nggak? Itu bukan, itu stasiun TV. Jadi kayak gitu. Nah, Total Politik ini Ari Putra membangun dengan teman-teman, salah satunya Fajar Ahmadi yang biasanya kita Jar. tolong Fajar. Iya. Sekali-sekali Fajar ini di 30K harus muncul juga wajahnya, tapi dia Nanti terlalu dia kalau 100K baru muncul nanti Fajar. Tapi nanti bos, gue bisa jelaskan nanti apa perbedaan 30K kita dengan 1 miliar di sebelah. paten. Iya. Nih, coba Gua nih, punya teori 30K. dulu. Gue mau ke Ari dulu, Mif. Iya. Silakan. Gue mau ke Ari dulu. Yang Ri, paling 30K. jangankan Pentingnya gimana lu? orang-orang bro, ini Paman Sap ini udah gua sendiri aja ragu-ragu sama gua dulu awal-awal. Dan ini Jadi bos, Paman- ada ceritanya. Ini ada ceritanya Gimana? bos. Jadi waktu itu gua tuh udah jauh ya nih ya. Gua udah sini ya. Terus gua lihat kan, tiba-tiba lewat lah kan di timeline gua nih Total Politik. Si Ari ini mendirikan Total Politik gak bilang sama gua bos. Dia diam-diam bro. Dia gak bilang dulu sama gua. Tapi ini yang dia gobloknya bro. Gua itu kalau mendeteksi tahu dari publikasi, dari pilihan kata, dari gaya desain, dari tema. Ini gua pasti kenal pendirinya, gua bilang. Ini gak mungkin. Ini kayak orang bos. Kalau Ari pernah bilang kan, kalau misalnya speech writer itu kita bisa tahu. Ini Pak Arto lagi dibikinin pidato oleh Yusril. Ini tulisannya Yusril ya kan. Ini misalnya misalnya Presiden Jokowi waktu itu zaman awal-awal kabinet, senior kita yang HI itu siapa namanya? Soekardi Dinakit. Bukan, yang HIUI yang jadi menteri Wamen terus Andi Wijayanto. Andi Wijayanto, I'm sorry. Terus ini lagi Mas Andi. Kita tahu karena kan kita bergaul lama itu. Jadi tahu di pikiran Ini kalian. gelasnya IDN Times nih. Iya kan. Terus gua begini Pak, gue bilang udah, akhirnya gue lihat lagi network efeknya bro. Wah udah pasti nih, gue diam-diam aja. Bener tuh ternyata si Ari Putra bro. Dia bilang, dan dia nggak pamit-pamit, cuman gue bilang bagus. Gue bilang kan, dan terus gue bilang bahwa ini bukan nggak bener, gue bilang lu udah bener ini. Karena ini nih diri lu nih, gue bilang. Ini diri lu nih, ini diri lu nih. Ini diri lu nih. Gitu ceritanya. Ya jadi ini 30K ya. 30K ini adalah karena kalau kita mengutip Yuval Noah Harari bro, people connected, not harmonized. Jadi gue anggap ini adalah orang yang terkonek sama gue. Artinya adalah orang-orang yang, iya ini interestnya sama kayak Ari semua nih, gitu, ya kan? Ya apa interestnya? Yaitu soal dialektika, soal ideas, soal politik, soal demokrasi yang mana kita ya udah kita perdebatkan aja semuanya kebenaran lu masing-masing di sini gitu. Iya. Gua sangat open dengan itu gitu. Dan sebagai penggemar Total Politik, gua akui Total Politik ini kalau untuk positioning dan diferensiasi sebagai media ya yang membawa pesan, yang membawa pemberitaan, dia ini namanya nggak main-main bos. Jadi nggak ada hipokrisi di sini. Total Politik ya Total Politik kan ada yang namanya
apa-apa-apa tapi sebenarnya bahas politik. Ada namanya betul. lawyers tapi bahasnya politik, ya kan? Ini total politik ya, bahas politik sampai jero-jeroannya dari segala. Pokoknya bos, ujungnya politik, psikologi politik, antropologi politik, gosip politik, dukun politik, weton politik, dibahas di sini. Iya, weton politik. Ini Termasuk bicara apakah minggu depan katanya Rabu Pon nih. Pon. Apakah ada reshuffle di Rabu Pon? Karena Rabu Pon adalah wetonnya Pak Presiden. Nah, kalau itu benar terjadi, berarti kita harus menjadikan unit analisanya wetonism. Wetonism. Ini karena kompetitor Pak Harto dan kawan-kawan tuh dulu zaman Pak Harto tuh juga sangat ini ya. Ada mistifikasi weton-wetonan dan itu dipakai untuk mengambil kebijakan ya, Lu pernah dengar cerita-cerita gitu nggak? Wah, kalau gue nggak dengar cerita itu, bro. Jadi ada kalanya gue sebagai young political scientist at the time, kan? Jadi nggak hanya Mardigu, Shadow kita pernah main Shadow juga. Jadi bro, gue bertemu dengan salah seorang, pokoknya udah tua lah, senior lah, zaman yang gue nggak bisa sebut nama di sini. Jadi dia ini salah satu tangannya Jenderal Ari Murtopo. Nah, makanya gue percaya dengan rasionalitas dalam memainkan politik. Waktu itu ketika mengkonsolidasi kekuasaan pertamanya, yang dilakukan oleh Pak Ali Murtopo adalah mengkonsolidasikan seluruh dukun di tanah Jawa. Jadi waktu itu dukun-dukun di Banten, dukun-dukun di Jawa Tengah, dukun-dukun dikumpulin Pak oleh Sujono Mardani. Sujono Mardani. Nah, waktu itu Mardani bukan stafsus namanya, waktu itu adalah asisten khusus ya. Opsus ya. Jadi mereka, apa tugas mereka? Jadi banyak orang-orang pejabat, baik dia militer maupun aparatur sipil negara, ya itu yang menjadikan dukun untuk naik jabatan, Pak. Dia datang ke dukun, nanti dia bakal jadi dirjen nggak nih? Dia datang ke dukun bakal jadi direktur nggak nih? Dia datang ke dukun dari kolonel bakal naik ke jenderal nggak? Atau dia mau kolonel mau jadi korem di mana? Yang dilakukan oleh Sujono Mardani adalah membocorkan kepada asosiasi dukun. Tapi lu lapor sama gua. Siapa yang datang? Oh ini di Dirjen Transmigrasi direktur datang bilang, oh ini nggak jadi dirjen, dia harus kesini dulu. Sehingga Pak, itu konsolidatif Pak. Ya kan? Jadi informasinya betul A1 ya. Jadi A1. Analisanya dan prediksinya, forecastnya terjadi. Jadi nah bagi si subjeknya dia merasa memang jago ini dukun katanya kan ya kan. Tapi bagi Sujono Mardani dan Pak Ali Murtopo and the gang at that time ini proses rasional dan dilapor sama presiden. Coba lu perhatikan. Nah, ada yang menarik. Coba perhatikan. Nah, kemarin gua share kepada beberapa orang terdekat gua dan kepada teman-teman juga, kolega gua sebagai ya analis politik, ilmuwan politik, dan juga adik-adik gua nih yang mungkin punya passion yang sama. Wawancara misalnya Opung dengan Bang Ade Armando. Kemarin gue bilang gini, tolong pelajari ini sebagai ilmuwan politik dan social scientist. Nah, itu aja bahasanya. Itu berbeda. Kenapa? Coba lo lihat di situ, bagaimana karakter leadership daripada Opung. Dia selalu bilang, apa-apa saya lapor presiden. Diingat, berulang-ulang kali dia mengatakan, jam 8:30 saya ketemu presiden. 12:30 saya ketemu presiden. Ini tipikal, Pak. Nah, dan yang kedua, lu lihat lagi wawancara Bang Yos dengan Detikcom. Nah, itu sama lagi, Pak. Bagaimana? Sama lagi kalimatnya. Bang Yos bilang, apa-apa saya lapor presiden. Bagaimana dia mengambil sama dikun di luar negeri, bagaimana dia turun negosiasi sama GAM. Jadi intinya, presiden sebagai simbol kekuasaan demokratis di Indonesia, tapi juga sebagai simbol kekuasaan di tanah Jawa, Pak. Yang dia mengumpulkan jadi satu unit kekuasaannya demokratis, tapi satu unit kekuasaannya juga puncak simbol kekuasaan Jawa sebagaimana yang disebut band yang juga klenis. Maksud gua dia mengumpulkan informasi dan dia pilih nanti dia bergerak apa-apa lapor presiden. Nah, maksud gua waktu itu semua dilapor oleh Ali Murtopo.
mana menteri yang kedukun, mana dirjen yang kedukun, dikasih tahu. Ini apa Pak? Bilang aja sana. Dia bakal jadi dirjen. Oh, dikasih tahu. Nah, nanti bos, sampai ada joknya. Jadi nanti dia akan kasih pesugihan dan kasih duit ke dukunnya. Bagi 2 bos sama Om Sus. Pendapatan Pak. Jangan-jangan kawan-kawan kita di Tanah Abang itu mungkin ada sumbangan sedikit tuh dari Nah, ini gua nggak tahu. Ini kan cerita lama. Nah, gua waktu itu sebagai ilmuwan politik muda dan gua menjadikan itu sebagai data kan. Oh, berarti itu ya gua bilang kan. Nah, berarti kan nothing news under blue sky. Apakah praktek ini masih ada atau tidak? Nih soal kalau dia udah punah nggak ada lagi. Kalau ada siapa yang menggantikan? Kan itu aja Pak Pran itu. Di tanggal-tanggal segitulah yang sekarang kita kenal sebagai IDDI didirikan, Paman. Ikatan Dukun-Dukun Indonesia. IDDI. Nah, lagi Pak, ini cerita Pak. Ini gue nggak bisa sebut lagi nih. Ada pengalaman misalnya. Sekretaris Presiden. Wah ini semua nih. Sekretaris Presiden di Indonesia. Gue nggak bisa sebutin namanya. Lu hitung aja deh. Mantan berarti Pak Jokowi ya. Sebelum Pak Jokowi nih. Lu hitung aja. Okay. Nah, ada berapa? Sekretarisnya bilang, waduh Mas, saya itu nanamin kolor singlet di depan tiang bendera rumah Bapak ex-presiden itu atau Ibu ex-presiden, terserah lu terjemahin. Maksud gue mikir bener apa namanya itu, gue bilang kan, wah dia sumpah ya kan, maksud gue ya dan dia bener, dia memang berprofesi sebagai sekretaris presiden waktu itu bro. Jadi bukan orang yang paling dekat ya kan, gue narsum ya. Gue sedang melakukan wawancara mendalam waktu itu sebagai ya lagi buat riset gitu kan ya. Nah maksud gue waktu itu yang membuat gue berinteraksi sama Ben Anderson tuh, yang belakangan Ari juga seneng kan. Gue baca lagi, paham kekuasaan Jawa, kuasa dan wibawa, paham apa namanya, membaca lagi karya-karya tulis Ben. Dan Ben tuh unik gitu. Dia ya ini khas ya mas gue. Sebenarnya kan khas ilmuwan barat itu sebenarnya kan karena dia menuliskan kan. Jadi sebenarnya itu tuh udah ada di antara kita di Indonesia, tapi kan karena ilmu politik adalah ilmu yang dibawa oleh tradisi barat ke Indonesia juga, sebagaimana demokrasi dan lain-lain ya. Dia punya disiplin itu, bahkan kita mengetahui kaidah-kaidah politik kita dari tulisan-tulisan asing kan. Nah setidaknya dari waktu itu gue sedang membuat paper tentang itu gitu. Kira-kira gitu ya. Lo tahu nggak tulisan Ben Anderson yang menurut gue sangat khas? Apa tuh? Jadi dia mau menjelaskan bagaimana Amangkurat III mewariskan kekuasaan kepada Pangeran Puger gitu. Nah pas itu pulungnya itu keluar dari tiba-tiba titiknya Amangkurat III itu tegang dan ada cahaya di ujungnya dan kemudian diemut sama Pangeran Puger gitu. Dalam kepala gue kenapa contohnya ini, kan ada banyak contoh lain. Kenapa tidak ada lain yang lebih menginspirasi? Karena dia kan homoseksual kan. Oh siapa? Amangkurat III? Enggak, Ben Anderson. Jadi Ben ketika dia dapat bahan serat Jawa itu yang diambil contoh itu. Nah itu yang relevan sama orientasi seksual dia ya. Betul. Iya. Tapi Ri dan Mif, dari cerita lu tadi soal perdukunan dan informasi ini menggambarkan kepada 2 orang yang dari perspektif gua. Satu Gus Dur, satu Miftah Sabri. Nah, Gus Dur itu apa yang lu cerita Ri, ya kan, dia bisa aja dalam forum-forum dia tidur ya kan, kemudian dia bangun, dia bisa menjawab semua pertanyaan dan mengulas apa yang udah dibicarakan sama orang lain. Karena memang kalau kata Gus Dur bilang dan lu bilang juga dalam ceritanya, ya Gus Dur itu udah tahu ngomongnya sekitar situ-situ aja lah. Paling bicara soal statistik, datanya sampai di situ, atau sebelum saya tidur saya dengar dia ngomong ini. Jadi mungkin kalau saya udah bangun nggak sampai segitu banget. Jadi akhirnya Gus Dur ditahbiskan jadi orang sakti gara-gara itu, padahal itu rasional. Yang kedua, ada kawan kita namanya Miftah Sabri, dalam sebuah era ketika demokrasi kita sedang musim semi awal-awal 2004 dan seterusnya, Miftah sebagai political scientist dianggap sebagai pesugihan politik yang bisa mengkontes. Gue juga pengalaman, jadi kan gue punya pengalaman pribadi padahal juga. Itu kan data yang orang lain dalam tradisi demokrasi kita nggak bisa mengakses dan bisa mempergunakan data itu. Hanya orang-orang political scientist seperti Miftah yang dianggap akhirnya jadi dukun politik.
Ya, Nah, jangan istilahnya ini bos, istilahnya tuh gue pernah pakai dulu istilahnya. Ada yang namanya early backer, ada yang namanya early adapter. Nah gue Nah, early adapter waktu itu. Sekarang sih udah nggak early adapter lagi, makanya kita udah nggak kerjain lagi. Kita mendingan bertotal politik karena ya, kita early adapter lagi bro. jangankan soal itu, Bro Budi. Kalau lu lihat ya, jangankan data politik. Dulu kalau baca The Name of the Rose itu kitab suci aja lu harus orang tertentu aja yang bisa betul. membaca. Makanya Betul. dikasih racun kan. Racun. Iya, Gue ingat tuh filmnya Karena kan Sean Connery kan, kalau nggak salah ya. iya, Umberto Eco, Umberto Eco. Iya, Humberto Eco. Nah, dia membalik kan gini kan. Iya, karena cuma orang tertentu aja yang boleh baca. Nah, makanya ketika Protestanisme muncul di Eropa, Martin Luther, terus di dalam sebuah bukunya Friedrich Nietzsche bilang gini, aduh, ini gara-gara Luther ini nih, yang tadinya orang Eropa udah nggak mau beragama, gara-gara dia beragama lagi. Nah, Ini proyek, antitesa dari ini proyek Jaliman gereja waktu itu. Ubermans gue harus diundur dulu nih, kata Friedrich Nietzsche. Jadi Nietzsche punya Jadi menurut punya gua challenger gitu ya. keberat namanya Martin Luther tuh ya. Martin Luther itu musuhnya Nietzsche. Gue merasa akhirnya nggak ada soal. Akhirnya gue pikir nih bukan soal hebat, pinter, jenis, ini soal siapa yang lebih dulu aja gitu. Nah kebetulan ada yang lebih dulu dan kita nggak usah merasa GR gitu bahwa oh ini kita nih baru, bos udah ribuan tahun umur manusia ini bro. Pola-pola yang kita alami ini udah pernah dialami dulu oleh orang sebelum kita. Kalaupun tidak di tempat kita, mungkin di tempat lain. Kalaupun tidak di generasi kita, mungkin generasi sebelumnya. Tinggal ya kita siapa yang beruntung untuk bisa mengakses ini lebih dulu gitu. Sama juga, ini mungkin baru gue buka sini nih. Sebagian teman pasti udah tahu. Ini sebagian teman dekat dia udah tahu dan beberapa gue tuliskan juga di buku sebuah awal. Misalnya, bagaimana itu Jaki dan teman-teman Bukalapak sebagai early adapter, Pak. Dalam hal teknologi internet di Indonesia. Gue ingat banget itu tahun-tahunnya 2010 kita ngantornya bareng di Radio Dalam. Siemens ya. Apa Siemens artinya kan iya kebetulan Pak, gua memerlukan sebuah software untuk mengeluarkan data di televisi. Waktu itu ini ada kait-kaitnya. Gua diperintah oleh pimpinan di kampus untuk bukan diperintah sebenarnya. Kita berambisi bikin, tapi budget nggak ada. Bos bilang, kita cuma ada duit 10 juta. Gua main bisa aja, bisa. Gua bilang, tenang aja. Kita kontak-kontak nih. Jadinya yang gue kontak data script. Di data script 300 juta modalnya. Cuman gua berpikir sederhana. Nggak mungkin lah. Karena kita early adapter. Ini kan gue pikir cuma narik data Excel sheet ke dalam di Excel sheet ini ada data yang diinput ke Excel sheet, dia menjadi grafis dan di live-kan ke ke TV. Secara teknologi itu rendah. Gua tanya sama teman gua, nah ada nih teman lu kenal, kalau sebut merek lah nih. Gua tanya lagi sama teman di TV senior lu nih. Oh itu sederhana, cuman dia bilang kuncinya cuma satu bro, itu untuk alat untuk namanya lu GSM mobile modem. Lu mas itu yang mahal. Gua tanya berarti kan harus dicari alat pengganti. Nah, gue bertemu dengan orang yang tadinya gue cari gue tahu waktu itu anak ilmu komputer UI yang paling pintar. Gue telepon dia, anak asrama nih. Ya. Gue bilang, bro, bisa bikin gini-gini nggak? Tahu nggak? Bilang, waduh bro, itu sebenarnya simple. Tapi gue lagi ada project sama dosen, dia bilang. Gue nggak bisa di waktu cepet. Sorry ya, ada rekomendasi nama nggak? Nah ini enaknya kita kuliah di universitas, Pak. Artinya, kita kan anak social science, anak ilmu politik. Begitu kita membuat program, otak kita pasti cari ke elektro atau ke ilmu komputer. Nah, gue seperti biasa percaya dengan grade A team, percaya dengan orang-orang hebat yang pinter-pinter. Udah, gue cari itu yang paling top di angkatan gue di ilmu komputer. Dia lagi ada proyek sama dosennya. Gue pusing, teman masih terbatas Pak, kita baru tingkat 3, tingkat 4 kan. Teman masih terbatas. Udah ya. Gue kontak adik kelas gue di informatika ITB, adik kelas SMA gue. Gue telepon, namanya Bayu. Baik, gue mau begini-begini, bisa nggak lo bikin? Gue maunya kayak gini cara kerjanya. Karena gue mengerti bahwa yang namanya software engineer itu, dia ilmu alat. Bekerja atas apapun. Kalau kita orang ilmu politik, kalau orang kita arsitektur, kalau kita orang budaya, dia buat software doang. Kita harus memberi logiknya, dia berpikir. Dia jawab gini,
Waduh bang, itu gua nggak ngerti ya. Dia bilang dia merasa dia rumput pak. Gua kasih aja lu kontak ya. Ini yang paling jago nih di angkatan gua tukang ngoprek-ngoprek. Dikasih nomor pak. 0856765431 nomornya pak. Gue ingat sampai sekarang tuh. Zaman IM3. Keren. Ini boleh juga nih pasti hackernya anak itu loh. Nomornya 0856765431. Namanya dia orang biasa aja, bukan direktur Indosat, bukan apa bukan, ya kan? Pak. Namanya Ahmad Zaki. Udah lu bilang dulu sama dia. Gua mau ngontak dia, gua bilang. Gua telepon nomor. Halo, dia bener loh. Oh, iya bang, gini. Lu bisa ke Jakarta nggak? Gua bilang. Pokoknya ada kerjaannya kayak ini. Gua sok ini aja bro, sok kenal sok dekat aja. Menurut Bayu lu katanya jago. Gini. Tahu nggak jawabannya? Nah ini menarik. Di sini gue melihat karakter orang. Yang pertama, paling jago ilmu komputer UI bilang, itu mah gampang bang. Tapi gue masalahnya ada project. Nah. Yang kedua, temen adik kelas gue nih, yang, waduh itu yang bisa tuh yang jago. Gue nggak jago bang. Dia rekom. Jadi berarti kan dua ini, satu bilang itu gampang, yang satu bilang dia menolak. Kesimpulannya yang ketiga ini menarik bro. Dia bilang, oke bang. Dia main oke aja bro. Oke, ya udah lu ke Jakarta. Ini sesuai karakter lo yang dengan 10 juta go ahead ini kayak mirip. Go ahead, karena ada budget cuma segitu, Pak. Aja 10 juta. Karena kan di saat yang sama gua tanya sama data script itu 350 juta bikinnya. Bukan tidak ada teknologi pada masa itu, Bud. Udah ada tapi mahal gitu loh, Bro. Nah, menarik, Bos. Pokoknya lucu nih cerita. Jadi ini gua mungkin bisa ngulangin cerita Pak Luhut di Mas Ade. Pak Luhut bilang waktu itu kalau Jokowi datang ke kantor saya dia yang antri. Dia nunggu. Sekarang saya nunggu. Nah waktu itu juga sama Pak. Jaki datang, gue lagi rapat di UI Pak, di pusat kajian di lab politik waktu itu. Dia nunggu Pak 2 jam di luar. Datang cunguk dicungkring gitu kan. Lu ya? Katanya lu jago. Oke dah, gue jelasin lah tuh di papan di dinding cara kerjanya. Tahu nggak dia bilang? Wah, kalau kayak gitu susah juga ya bang. Bajingan juga bos. Tadinya dibilang bisa, sekarang kalau gitu susah juga bang. Tapi yang menarik dari ini menarik nih. Ini karakter, disitulah gue udah memprediksi nih anak bakal jadi orang top di masa depan. Dia bilang gini sama gue. Tapi bang, saya akan datang 3 hari lagi. Cie gitu bos. Cut the long story short lagi bro. Intens lah kita kontak-kontak datang. Dan berhasil. Akhirnya dia bilang gini. Pakai apa lu caranya? Pakai gimana? Pakai alat tambahannya apa? Ini lucu nih. Ya. Dia bilang gini. Ini kuncinya cuman di GSM Mobile ini bang. Nah dia benar dia bilang. Nah, karena gue udah punya informasi dulu kan. Kalau kita beli GSM Mobile itu mahal maka dia bilang nih ada satu bang. Jadi Siemens itu C55. Kita perlu cari nih barang. Kita perlu cari ini barang. Karena kira-kira sederhana jadi penjelasannya. Menurut riset dia. C55 ini kayak Siemens itu over qualify bikin barang bro. Overspec ya. Overspec. Jadi Siemens tuh baru masuk ke pasar HP. Dia bikin barang ini nih overspec. Nggak perlu bikin sekeren itu. Udah terlanjur bikin. Kemampuan nyedot datanya tuh bisa. Tapi ini barang udah nggak ada. Ya udah kita cari aja. Tau gak lu? Gua sama Jaki itu pergi ke Roxy naik bis bro. Naik bis kota. Jadi lu aja naik bis ya bro. Waduh bro. Gila bro. Dari Depok pak. Dan gua belum pernah ke Roxy. Belum pernah. Gue anak kampung kuliah di UI pak. Ya kan? Belum pernah ke Roxy. Gua cari sana cari sini. Dapat 2 biji. Nah ini si Jaki ini pinter juga dia. Harus 2 bang. Kita harus punya backup. Jadi memang logik otaknya udah jalan bro. Murah harganya 350.000. Jadi lu bayangin 350.000 berarti 700.000 kan bro. Ini duit untuk dia ada 10 juta bro ya kan. Ya. Cut the long story short bro. Dibikinlah itu dan berhasil. Waktu itu Pilkada Depok ya. DKI. Oh DKI ya. Kita kerjasama bro. Kita kerjasama dengan Jack TV. Ini ingat cerita gue nih. Jack TV. Waktu itu bos, yang kerja di dapurnya itu gua, Hasan Nasbi, Sirus bro. Gila. Itu kan, si Eko, ya kan? Eko David. Kemudian, bukan, Eko Galan. Kemudian, apa namanya? Oh, si Hafiz Mizal Piliang masih orang anak geografi bos. Bro, abis itu bro, lucu nih. Kita
kerja sama Jack TV. Gue lagi bro, gue yang sok-sokan gitu datang ketemu Bang Timbo. Gue ingat banget, Bang, gaya lagi gue kan, Bang kita kerja sama, quick out begini-begini. Pokoknya ya dia kan enak bos nerima barang Jack TV, pilkada DKI pertama. Dia hanya ngasih airtime, dia nggak ngeluarin duit. Lu bayangin bos, kita self riset, nggak ada juga kandidat yang bayarin kita karena murah. Dan waktu itu pewawancaranya bro, relawannya nggak dibayar bro, lu bayangin. Relawan itu adalah relawan kayak ini, relawan pemantau pemilu gitu aja, dia kan gaya bro. Pilkada DKI pertama UI, relawan gitu aja bro, ngirim data. Bombongin mahasiswa lah ya. Mahasiswa lah. Nah, ini ada lucu lagi. Jadi inilah kali pertama gue kenal yang namanya Erick Thohir bro. jadi kan udah siap lah nih kan. Wah Mbak Dani waktu itu ini sebagai direkturnya. Nah ini lucu loh. Ada seorang. Jadi nanti ada analis dari luar yang mengomentari. Ini seorang anak muda baru pulang doktor dari Australia. Namanya Bima Arya Sugiarto. Maria. Nah lucu. Dia belum diriin carta bro. Belum ada tuh si Toto belum ada. Toto belum ada cartanya belum. Masih berdiri. kerja di bank Toto kali ya. Wah jadi bro, jadi itu gak lo? Jadi itu Mas Dima dia datang ke forum, dia ingat dia kayak gini, dia lihat komputer ala sederhananya dia bilang, oh kayak gini caranya quick count dia kagak tahu. Ya kan? Padahal itu bikinan lu sama Zaki ya. Luas nih. Nah, terus kan balik dia live sama Mbak Dani, gue yang di belakang tuh gue ada Hasan sama si Zaki ya. Kemudian ada Nurul. Nurul itu istrinya Andika, bro, istrinya MT Andika. Nah, terus ada yang lucu, bro. Lagi live gitu datang 2 orang, bro. Satu Erick Thohir, Jack TV kan. Satu dia punya kan? Satu celana pendek, bro, namanya Tommy Winata. Datang lagi ke forum. Oh, kayak gini, simple ya. Gitu loh bro. Nah, itu sama Bang Timbo. Yang Bang Timbo mau gaya kan. Bawa Jack TV dia punya punya quick count sendiri. Ya udah, the rest is history. Kemudian udah itulah awal perkenalan. Nah, bayar deh udah tuh. Dibayar Jaki 10 juta. Nah, itu 4. Berarti 1 semester ITB waktu itu 1,5 juta ya. Berarti dia udah tamat itu berapa sampai kuliah tuh. Udah balik kurangin modal ya? Beli Simun C55, Pak. Nah, balik lagi. Tapi di situ kan gue melihat bahwa keren kan Jakinya. Dia memang, ini gue bilang ini anak top ini. Dia nggak pernah bilang enggak kan. Dia bilang iya aja dulu, walaupun dia nggak bisa. Tapi dia percaya itu simple dan dia akhirnya menemukan solusinya. Yang kedua, ya soal yang tadi gue bilang, early adapter aja. Jadi nggak ada ini soal keren. Sama lagi kembali soal perdukunan yang lu bilang tadi. Ini kan soal siapa yang mengerti mengkonsolidasi dukun-dukun di Indonesia dan menjadikannya tools politik. Ya, kan itu aja, Pak. Itu kecerdasan, memanfaatkan aset yang ada, dikonsolidate untuk political purpose atau capital purpose tertentu kan. Tema ini pernah gue bahas sama Vasco kan sebenarnya ini. Kalau lu nonton di Total Politik tuh. Ya, kira-kira begitu. Ya. Nah, sama mungkin kayak teman-teman yang aktif di YouTube ya, sama juga. Nah, makanya gue bilang, nah waktu akhirnya berlanjut, ini kan soal kita merayakan 30.000 Total Politik. Tapi gue bilang sama Ari, kenal gue udah punya pengalaman juga, makanya kan pengalaman guru yang paling berharga. Apa pengalaman? Lu tinggal pilih sebenarnya gue bilang, dalam membangun Total Politik. Apakah lu mau menjadi pedagang retail? Atau lu pedagang berlian? Nah, kalau pedagang berlian itu kan gini bos, kalau lu jualan berlian di Jakarta, itu lu sama kayak jualan mobil mewah. Lu sama kayak Ali Idung nih jadinya udah, iya kan? Jadi kalau lu misalnya jualan mobil mewah, klien lu siapa? Ahmad Saroni, yang punya Toyota, anaknya pengusaha baja, pemain batu bara, Bambang Susetio, gitu. Kalau lu jualan mobil mewah, kalau lu jualan berlian, kan itu aja kan? Dan akhirnya, atau lu mau jualan sabun, kalau mau jualan sabun ya lu retail. Mungkin lu Atta Halilintar, 25 juta subscriber, Rans Entertainment. Tapi kalau pedagang berlian, nah para Mas Topo ini Ahmad Saroni semua nih, bro. Ini maksud gua. Jadi maksud gua 30.000 Mas Topo itu sama equal deh, mungkin berbeda dengan orang yang mungkin tadi jualan sabun. Karena memang orang, gua perhatikan yang minatnya pada politik itu nggak mau lagi minat mau diadu domba gitu.
Jadi Mas Topo ini memang orang-orang cerdas. Kalau kita ngaco dia juga kritik, salah tuh Pak Mansap ngaco, dia bilang ya kan. Jadi mas gua dia bukan tools propaganda, tapi total politik ini jadi penting untuk alat komunikasi dalam 2 chamber, Pak. Jadi kita nggak terjebak dalam chamber. Menurut gue ini bagus. Jadi selamat Ari Putra. Ini promosi buku ya yang memberikan dukungan malam ini. Gua akan bagikan juga buku ini. masih banyak di belakang. Banyak. Karena buku ini selain ceritanya menarik, ditulis dengan sangat apik sama seorang wartawan senior, Fenty Effendi. Iya. Itu betul. menarik, mengalir bahasanya. Lu nggak kerasa tiba-tiba udah kayak baca buku ini aja, komik Donald Lemon aja. Ini cepet. Ide nulis buku ini kayak gimana ya? Waktu itu ya sama kan gua menganggap Kak Fenty itu adalah wartawan senior. Yang dia tulis buku itu tokoh-tokoh senior, Pak JK, Najwa Shihab. Gue bilang, gue belum layak lah, gila lo, masa gue terus biografi? Gue bilang, tapi ini problemnya. Kenapa jadi keren? Karena beliau juga mengenal gue udah lama banget. Dia udah tahu banget perjalanan gue tuh dari gue dongok-dongok gitu loh bro. Nah beliau mengatakan, enggak, gue bukan ya lu masih berjalan hidup lu. Makanya judulnya sebuah awalan bro. Sebenarnya bos, gue mau pengakuan dosa nih sama Pak Mansap nih. Gue juga ikut diwawancara di dalam buku ini. Iya, tapi isinya nih memuja-muja semua nih, nggak ada penyeimbang katanya. Ya udah, gue datang sebagai penyeimbang. Nah maksud jadi maksud gue sebenarnya kayak kalau menulis buku sebagai orang sukses, iya gue belum sukses, hidup gue baru berjalan. Makanya judulnya sebuah awalan. Tapi menurut penulisnya, dia merasa dalam titik-titik penting sejarah di Indonesia gue tuh ada peran kecil lah. Gue pikir-pikir ya juga. Iya, betul. Nah, ini Gue buku. pikir ya juga, Bos. Gimana gue, kan menurut gue belum lagi kisah itu, bro. Di situ ada kisah bagaimana gue adalah satu dari 3 orang yang membuat lebih cepat, lebih baik. Itu benar. Iya, Mas gue. Iya benar juga ya. Gue masih muda banget gitu loh. Iya kan? Beb, itu gimana cerita proses kreatifnya gimana tuh lebih cepat, lebih baik? Itu menarik tuh. Ada 3 orang, Mas. 3 orang mastermind yang bikin itu. Kok udah lah, gak usah kita bahas, baca buku aja. Kita kan mau bahas total politik, Pak. Paling kita pancing. Jadi di buku ini, buat gue sih buku ini bukan hanya soal Miftah Sabri ya. Karena terlalu mengecilkan arti penulis ini kalau buku ini kita batasi dari sosok Miftah Sabri gitu. Nah buat gue ya total politik itu sekarang ya sebuah awalan juga. Bagi lu sebuah awalan pada akhirnya. Bagi gua enggak, Bos. Jadi istilahnya gini. Waktu itu gua bercanda sama Kak Fenty. Oke lah Kak, kalau itu gua setuju. Kita mainkan. Dan tapi ada komitmen gua sama dia. Tapi lu harus berjalan terus ya katanya. Nanti ada sequel lanjutan dari sebuah Oke. Gua udah punya judul, Bro. Untuk buku kedua setelah ini. Namanya Langkah Pertama. Karena itu stop. Buku itu stop. Jadi dari gua kecil sampai ke ini kan, gue akhirnya terjun ke politik kan. Setelah itu kan banyak yang terjadi, Pak.